Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Welcome to Brainfit Talks by Brainfit Indonesia. Bersama dengan saya malam hari ini sebagai host Bapak Ibu, perkenalkan saya Nancy Peter, saya Master Trainer dan Senior Consultant di Brainfit Indonesia. Biasanya dengan saya, partner host saya adalah Mr. Irfan Wanata. Sayangnya malam ini beliau berhalangan hadir, ada kepentingan lain. Jadi saya memilih partner host yang lain ya. Malam saya yang akan menemani saya hosting malam hari ini double role adalah Miss Irene Peter. Halo, selamat Silakan, malam Miss. semuanya. Welcome to Brainfit Talks. Yes, double role hari ini ya, Miss, host and also our expert. Saya Ya, kita perkenalkan. ngobrol-ngobrol aja. Iya, alright. Miss Iren adalah Direktur Brainfit Indonesia, seorang Certified Play Therapist dan juga seorang Parents Coach. Ya, sebelum kita mulai nih, Miss Iren, obrolan kita malam ini, ya, kita mau bagi informasi dulu ya sedikit mengenai Brainfit kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Ya, perkenalkan kami Brainfit, kami didirikan tahun 2001 di Singapura. Ya, senang sekali kita sudah berhasil merayakan ulang tahun yang ke-20, tahun ini memasuki tahun ke-21. Saat ini selain di Indonesia dan di Singapura, Brainfit telah hadir di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun, memasuki tahun ke-13. Saat ini di Indonesia, Brainfit ada 4 lokasi, ada 4 center, yaitu di Brainfit Kelapa Gading, Brainfit di Kebun Jeruk, Brainfit Gading Serpong, dan Brainfit Bogor. Brainfit memberikan program pelatihan otak, ya, Brain Fitness Training. Berdasarkan Brain Research, salah satu terobosan di ilmu neuroscience ditemukan bahwa otak itu bisa diasah loh di usia berapapun juga, bisa diperkuat sama seperti otot. Dan dari latest research, Brainfit menciptakan Brain Training Program. Saat ini adalah afiliasi kami, partner kami. Kami bersyukur, bangga telah mendapatkan beberapa rekognisi, penghargaan dari partner kami. Ya, saat ini Brainfit punya program yang mencakup 3 age group ya, dari Brainfit Baby dari usia 9 bulan all the way to usia 18 tahun. Itu dia sekilas mengenai Brainfit, dan let's start our chat tonight. Malam ini kita membicarakan topik The Brave Parent. Sebelum kita mulai, buat Bapak Ibu, throughout the session, sepanjang sesi, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan diposting di kolom di bagian yang Q&A. Ya, sebisa mungkin topiknya mengenai keberanian parents ya, tantangan yang dihadapi. Kalau pertanyaannya sebisa mungkin sebaiknya sesuai dengan topik kita malam ini, supaya jadinya kita bisa pilih pertanyaannya untuk dijawab oleh narasumber. Alright, oke. Miss Iren, saya stop share dulu. Oke, ya, Miss Iren, tamu kita malam ini senang sekali ya, ada Miss Evi dan Pak Made yang gabung sama kita obrolan malam hari ini, Miss Iren. Iya, saya senang banget nih punya tamu mereka malam hari ini yang sudah saya booking jauh-jauh hari. Gitu ya, udah saya antriin gitu topik-topik yang bagus banget, yang menurut saya akan sangat berguna banget buat parents yang hadir di acaranya Brainfit. Yuk, saya ingin introduce, di sini ada Miss Evi dan Pak Made. Miss Evi adalah rekan play therapist saya, sama-sama play therapist juga. Perjalanan kami berdua panjang, cukup lama, dan juga saya jadi tahu banget gitu apa yang dilalui bukan hanya sebagai terapis, tapi beliau benar-benar menjalankan, justru jadi play terapis ya, karena punya anak special needs itu, dan luar biasa ketika saya diceritakan perjalanannya loh gitu. Jadi menurut saya itu perlu banget di-sharingkan. Yuk, saya berikan waktu Miss Evi dan Pak Made, silakan introduce yourself and also your programs. Sekilas aja, nanti kita go into the programs lebih detail. Oke. Terima kasih Miss Iren, Miss Nancy, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, all parents yang saya rasa juga brave ya. Oke, seperti Miss Iren bilang, saya adalah seorang certified play therapist juga. Kemudian saat ini saya juga sebagai social worker di sekolah autism boarding school, di mana putra kami sekolah, sehingga saya banyak berhubungan dengan parents dan juga anak-anak khususnya autism. Tapi untuk di play therapy sendiri,
saat ini sih saya lebih banyak memang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, Miss ya. Ya, spesialisasinya. Ya, iya, iya. Ya, oke. Kalau Pak Made gimana Pak? Oh, giliran saya. Iya. Selamat malam, Miss Iren, Miss Nancy, parents, Bapak Ibu, senang dia ada di sini, senang bisa share. Nama saya Imade Hartawijaya, biasa dipanggil Made. Kalau di Bali dipanggil Made, seperempat orang Bali noleh, tapi kalau di Jakarta nggak apa-apa. Ya. Saya background saya sebenarnya saya mantan profesional, jadi saya sekarang terjun di people development. Saya license coach dari Engage and Grow Australia. Kemudian saya juga lagi memperkuat skill untuk coaching saya dengan sertifikasi berikutnya. Kami berdua, seperti dibilang Epi tadi, kita punya anak yang special need, cukup umurnya udah hampir 17 tahun sekarang, jadi kita punya pengalaman hampir 17 tahun berhadapan dengan situasi yang mungkin buat parent lain membutuhkan keberanian, jadi brave parent itu dibutuhkan di situ. Program kami itu lebih didasarkan pada gimana kami melihat bahwa orang tua itu nggak bisa mengandalkan orang lain atau sumber lain untuk memahami anaknya dan menikmati kehidupan mereka dengan anak special need-nya. Jadi nggak bisa mengandalkan internet, nggak bisa mengandalkan buku, walaupun informasi banyak di situ, itu cukup membantu ya. Termasuk juga tidak bisa mengandalkan sharing dari orang tua lain. Jadi harus ada program khusus di mana orang tua itu sendiri juga harus diamankan dalam hal ini mindset-nya, pemikirannya, kesehatan mentalnya juga diamankan dari kondisi yang memang cukup berat kalau harus dijalani. Jadi base kami seperti itu, jadi kami mencoba menumbuhkan kesadaran gimana orang tua itu bikin manual book-nya sendiri untuk ngadapin anaknya dan ngadapin hidupnya. Jadi itu kami sebut program kami The Bold Parent. Jadi mirip-mirip dengan Brave Parent, bold juga artinya brave, tapi ya kita ngomong bold mungkin ada sedikit maknanya juga nanti. Iya. Ya, betul. Nanti dijelaskan ya Pak lebih detail waktunya apa. Iya. Makasih. Oke, thank you. Kenapa bold parents gitu ya? Menarik. Oke, Miss Evi, Pak Made tadi ada share mengenai putranya Miss Evi, Pak Made ya, Panji, anak kebutuhan khusus gitu. Boleh share nggak mengenai perjalanannya Panji gitu ya? Bagaimana ia melewati proses perkembangannya sejak awal sampai sekarang? Oke, Panji itu terlahir memang dia banyak kekurangannya gitu ya. Itu kenapa? Karena saya kebetulan waktu hamil itu saya kena sindrom rubella. Jadi saya kena rubella. Jadi pertama ketahuan saat lahir itu dia jantungnya bocor. Nah, jantungnya bocor, tapi seiring bertambahnya usia itu bisalah secara alami menutup apabila gizinya itu bagus. Nah, kemudian kedua ketahuan bahwa dia itu katarak. Gitu. Satu matanya katarak, jadi harus dioperasi dan juga ganti lensa. Jadi dia pakai implan lensa seperti itu. Dan di usia berapa tuh, Miss? Di usia berapa dia implan? Kalau implan lensa untuk 7 bulan. Untuk kataraknya 7 bulan. Okay. Dan seharusnya itu ada habilitasi ya. Tapi waktu itu saya miss di situ. Sampai usia 2 tahun baru melakukan habilitasi. Dia kena lazy eye juga ya. Jadi saya juga belajar gitu kenapa akhirnya dia kena lazy eye. Kemudian belum selesai, terakhir sekitar umur berapa dia? 10 bulan ya, kayaknya 10 bulan kita ketahuan bahwa dia juga tuli sangat berat gitu. Jadi belajar lagi kenapa seperti itu, kemudian akhirnya kita memutuskan untuk implan. Jadi kita pasangin cochlear implan, jadi tidak cukup hanya dengan alat bantu pendengaran saja, karena dia tulinya juga sangat berat. Nah, di sini saya juga banyak belajar lagi tentang terapi-terapi habilitasi Panji, gitu. Kenapa dia harus mengikuti auditory verbal terapi, tidak terapi bicara seperti itu. Kemudian yang terakhir
saya pikir udah beres gitu, karena dia ada sesuatu hal yang bikin saya ada sesuatu lagi nih sepertinya Panji, karena dia nggak bisa bicara gitu ya, sudah saya implan nggak bicara, akhirnya ketahuan bahwa dia itu autismnya pun sangat berat, seperti itu perjalanan kira-kira. Sekarang ini jadi berarti sekarang ini Panji sudah 17 tahun, Miss Evi. Ya. Andaikan kita punya waktu yang lebih panjang ya, yang dimana saya yang mendengar semuanya, tapi punya anak autism, severe autism dengan tambahan fungsi-fungsi sensorinya yang nggak maksimal, bagaimana dia melewati masa pubernya? Oh, ya. Itu juga sangat challenging ya buat kita berdua gitu. Betul, itu di masa pubernya itu pun kita banyak belajar jadinya, karena seperti yang tadi di awal Pak Made bilang bahwa setiap anak itu berbeda gitu, dan kita pun harus observe dia gitu. Ada perubahan perilaku yang tadinya kita merasa kita sudah safe di situ, ternyata loh kok ada perubahan perilaku lagi, misalnya yang tadinya dia tantrumnya sudah mulai berkurang, kemudian kenapa 2 minggu terakhir atau 2 bulan terakhir itu dia kok lebih sering tantrum, lebih sering marah-marah, semua prosedur yang sudah kita jalankan itu not working, ini ada apa, seperti itu. Jadi apa yang berubah, ternyata dia puberti itu ada perubahan hormon juga, kayak gitu. Sangat-sangat. Jadi belajar lagi gitu ya. Masuk fase yang lain. Ya. Berbeda fase, berbeda challenge ya. Yes. Ya. Yes. Oke. Ya. Nah, sepertinya perjalanan nih dengan Panji jadi parents-nya bukanlah sesuatu yang mudah. Pasti banyak suka dukanya, perjuangan, kegagalan, coba-coba ini, coba itu, ternyata doesn't work, sepertinya kok nggak berhasil. Tapi pasti juga ada pencapaiannya yang berhasil, what's working gitu ya. Nah, sebagai parents, bagaimana, apakah tantangan terbesarnya buat Pak Made dan Miss Evi untuk mensiasati perjalanan ini, dan bagaimana sih kalian mencari solusinya selama ini? Mungkin saya yang jawab, Miss ya. Kalau ngomong perjalanan itu roller coaster banget gitu loh. Kadang-kadang up, kadang-kadang kita down banget di bawah. Apalagi setiap fase pertumbuhan anak itu pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari juga gitu ya. Jadi kalau dibilang suka dukanya, banyak sukanya, banyak dukanya. Tapi 10 tahun terakhir, jadi semenjak kita benar-benar tahu Panji itu autism berat, itu di umur 6 tahun ya, itu kita benar-benar merubah cara kita melihat permasalahan. Jadi benar-benar kita coba memahami Panji seperti apa dan berlaku sebagai orang tua yang dibutuhkan Panji saat itu. Di samping dibutuhkan juga anak-anak kami yang lain yang normal juga, gitu ya. Karena Panji punya 3 saudara lagi yang kebetulan syukurnya itu normal seperti anak biasa. Nah, dari setiap stage-nya Panji dan setiap pembelajaran yang Panji alamin itu yang kita benar-benar pelajari, dan itu yang bisa kita lihat dari itu ada 4 hal yang benar-benar kita pelajari. Pertama itu gimana kita benar-benar bisa present atau tampil sebagai orang tua, bukan sebagai Pak Made atau Bu Evi yang terapis atau saya yang tadinya profesional, enggak. Tapi saat kami tampil dengan anak itu sebagai orang tua, itu yang pertama yang harus kita pahami, sehingga kita juga bisa menikmati atau bisa mengerti seperti orang tua itu apa sih plus minus yang kita rasakan di situ. Itu pertama. Jadi presence itu sangat penting. Kedua, kami coba memahami setiap perubahan kecil yang terjadi di Panji. Jadi hal-hal kecil pun itu yang kami benar-benar lihat. Jadi di samping kami melihat perkembangannya dengan senang, gitu ya, kami senang melihat perkembangannya, kami juga senang melihat apa yang kami dapat. Gitu. Jadi misalkan contohnya paling gampang, Panji ternyata tantrum kalau dia kepanasan, sumuk, atau kalau dicuekin. Itu 2 hal kecil yang buat orang biasa itu mungkin biasa aja gitu loh. Tapi buat kami menemukan itu sebuah kepuasan sendiri. Jadi hal-hal kecil yang kita perhatikan dan kita tahu seperti apa terjadinya itu. Itu yang kedua. Jadi
mindfulness-nya penting sekali. Ya. Ketiga, kami diajarin untuk belajar menerima perubahan, jadi terbuka untuk menerima perubahan. Yang tadinya mungkin kami lihat di state ini ngomongnya, oh kalau nanganin Panji itu begini, seperti kata Evi tadi, di state dia puberti ternyata beda banget nanganin dia, gitu loh. Yang tadinya bisa kita larang, mungkin ada hal yang tidak bisa kita larang, kita belajar lagi. Jadi kita harus terbuka terus untuk perubahan. Nggak ada kata stop di sini untuk sebagai orang tua. Gitu. Itu yang ketiga, jadi open terhadap perubahan. Yang terakhir itu, yang keempat kita bisa appreciate. Jadi seperti tadi saya bilang, appreciate perkembangan anak kita dan appreciate perkembangan kita. Ini yang sering dilupakan, perkembangan kita diapresiasi gitu, bahwa kita tahu hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui dari Panji dan kita bisa membantu dia berkomunikasi, karena Panji sampai sekarang nggak ngomong ya, jadi komunikasinya lebih ke nonverbal gitu ya, sehingga kalau kita tahu itu kita juga senang banget gitu. Jadi itu 4 hal yang bisa kita lihat, Miss Iren. Jadi dari situlah kita belajar kalau kita lagi down gitu, kita ngelihat balik lagi apa sih di antara 4 ini yang belum kita lihat gitu untuk kasus yang kita alami di depan kita. Jadi kita nggak selalu bilang, oh dulu begini harusnya diikutin begini, enggak, karena memang akan berubah terus. Itu yang bikin kita, walaupun kami bilang bold parent, brave parent, itu masih tetap belajar. Nah, ini yang ingin kami tularkan sebenarnya dengan program kami. Jadi gitu, roller coaster kita banyak gitu ya, tapi kesadaran kita juga muncul dari situ. Gitu, Miss. Iya, wow. Saya tuh mendengar poin-poinnya Pak Made mengingatkan saya sih, dalam perjalanan saya sebagai parents coach juga ya, kita menangani parents yang mungkin ekspektasinya atau harapan dia akan perubahan anaknya tuh cukup besar gitu ya. Sehingga kadang sudah ada kemajuan sedikit, dia merasa itu belum kemajuan gitu ya. Sehingga tidak menemukan dasar untuk positif. Padahal justru positif itu diperlukan supaya kita nggak putus asa di tengah jalan gitu ya. Betul. Jadi managing expectation itu penting sekali. Jadi waktu kita belum bisa melakukan itu, waktu Panji masih kecil juga, kita masukin sekolah umum aja lah. Siapa tahu dia bisa berubah gitu ya. Siapa tahu dia bisa nimbang di situ, kemudian bisa belajar dari lingkungannya. Ya, dengan kondisinya dia yang autism berat, ternyata nggak bisa gitu loh. Jadi kita ingat banget waktu dia TK, kok nggak naik-naik, paling gede sendiri akhirnya di TK dia, karena dia nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, ya jelas susah buat dinaikin. Nah dari situ kita belajar juga, oh ada level di mana dia bisa melakukan sesuatu, di mana dia nggak bisa. Jadi ekspektasi itu yang kita jaga juga, gitu. Dan kemudian untuk menjaga semangat kita sendiri ya. Betul, semangat kita sendiri, karena kalau kita yang kehilangan semangat, siapa lagi yang bisa bantu anak kita? Iya. Oke, thank you banget Pak. Thank you sharing ceritanya Pak Made, Miss Evi. Mendengarkan cerita Bapak dan Miss mengenai Panji, saya bisa relate, mengingatkan saya dengan cerita dari beberapa parents. Kami juga ada beberapa parents yang juga memiliki anak kebutuhan khusus gitu. Jadi saya berkesempatan memberikan konsultasi gitu. Jadi senang sekali, kita juga bersyukur Brainfit bisa jadi partner juga, salah satu partner parents untuk membantu anak-anak mereka gitu. Sangat salut banget deh untuk parents yang tidak berhenti mengupayakan segala macam ya untuk kemajuan anak-anaknya. Nah, kayaknya selain parents yang bukan hanya yang memiliki anak special needs ya, rasanya setiap parents juga punya perjuangannya masing-masing. Saya pernah dengar cerita dari Miss Iren, bagaimana dulu berusaha membantu anaknya, Ian ya Miss ya, sejak kelas 2 SD, Miss Iren tuh spot kayaknya ada mengalami learning challenges, kesulitan belajar ya. Miss Iren, boleh nggak cerita juga Miss perjalanannya Miss Iren gimana waktu mau membantu Ian dan juga tantangan yang Miss Iren hadapi sebagai parents? Oh ya, oke. Wah, kalau saya mau membanggakan usaha saya, setelah mendengar cerita Miss Evi, saya langsung minder. Tapi saya malah jadi bersemangat gitu habis dengar Miss Evi. Oke, saya mau cerita. Dulu justru anak saya itu yang pertama waktu kelas 2 SD, kelas 1 sih saya sudah mulai spot ada sesuatu yang nggak pas dengan cara dia berinteraksi, berteman, dan lain-lain. Oke, saya spot dulu, saya observe.
Ngomong-ngomong dulu saya belum belajar psikologi, belum belajar brain, belum belajar apa-apa ya. Nah, Itu berapa tahun yang jadi lalu ya, Miss Iren? awam banget. Oh, anak saya 20 tahun yang lalu. Oh ya, itu Anak buat saya kasih 22 tahun. audience timeline ya. Ya. 20 tahun yang lalu saya belum belajar ini semua. Justru I think perjalanan bersama dia lah yang membuat saya jadi ketemu BrainFit gitu. Tetapi the research untuk saya spot ini ada yang nggak pas. Kelas 2 akhirnya saya confirm ini benar-benar ada yang nggak pas, nggak benar. Kenapa? Karena kalau teman-temannya making jokes atau ngomong, dia sering nggak mengerti apa yang temannya omongin. Ya, terus kalau gurunya mengajar pun setelah ditanya PR-nya apa, dia juga nggak tahu. Di rumah pun begitu. Saya lihat kita bercanda sama dia, tapi dia nggak bisa connect gitu. Tapi dia bukan spesialis, is fine gitu. Ya kalau main game jago banget, berarti kan pasti pinter dong ya gitu. Gamenya bukan game-game sembarangan loh, gamenya puzzle, yang problem solving dan lain-lain gitu. Jadi ada yang nggak match sih menurut saya. Saya cari tahu, saya samperin sekolahnya, ketemu dengan psikolog di sekolah. Terus saya sok tahu, saya baca-baca internet, saya beli buku gitu ya, cari buku. Terus saya lihat, oh kriterianya memenuhi simptom-simptom ADHD atau ADD. Jadi saya tanya nih sama psikolognya, ini kayaknya saya curiganya begini nih, kata buku ini ciri-cirinya seperti ini. Psikolognya bilang, oke, kita observasi Bu. Jadi mereka masuk ke kelas beberapa hari, observasi, kemudian datang dengan laporan, Bu, dia mah nggak apa-apa Bu, gitu. Nggak apa-apa, mungkin memang beda lah perkembangannya sama anak yang lain. Tapi I sebagai ibu, sebagai mama, saya punya insting ya. Saya punya insting yang pikir, iya oke lah dia beda, tetapi mungkin juga tiger mom, nggak mau lah gitu kan, maunya anaknya pinter semua. Dalam segala hal. Ambisius. Saya tetap nggak terima. Saya tetap melakukan riset. Akhirnya saya menemukan, oh jadi ini tuh namanya dia punya kendala di auditory processing. Jadi kenapa dia bisa main game, dia bisa doing problem solving, dia bisa solve puzzle yang susah-susah. Karena secara visual, intelligence-nya oke. Bahkan cukup di atas rata-rata. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan auditory, jadi mendengar, memproses omongan orang, dan lain-lain, itulah dia keterlambatannya di situ. Terus saya cari tahu lagi, apa sih yang bisa membantu dia waktu itu, very limited resource ya. Ketika kita ke tempat terapi dan lain-lain, ya adanya ya buat terapi anak special needs gitu. Jadi nggak ada yang tahu ini apa, ini auditory processing apa gitu ya. Akhirnya saya kontak email gitu ya ke US narasumber yang saya baca dan lain-lain. Kemudian mereka lah yang mengarahkan saya ke BrainFit Singapura yang pegang programnya. Kemudian saya kontak lagi ke Singapura, saya bawa ke Singapura buat assessment. Saya bawa kiri kanan assessment mana yang bisa identify gejala dia apa. Kemudian barulah kemudian saya confirm tahu, oke, ini auditory issue. Oke, sekarang gimana cara tingkatkannya? Kemudian dikenalkanlah kepada program Fast Forward waktu itu. Saya tungguin, saya temenin dia latihan setiap hari. Saya apa yang direkomendasikan saya latih terus. Jadi terlibat banget di dalam proses meningkatkan kemampuannya dia ya. With the thought of saya pikir akan kasihan banget kalau dia nggak dibantu. Ya, karena keterlambatan ini akan terus-menerus membuat dia ngerasa dia nggak bisa catch up dengan teman-teman. Dan itu kan sedih gitu. So itulah sih, memang nggak ada apa-apanya ya. Kalau diceritakan singkat nggak ada apa-apanya, tetapi rasanya saya nelongsonya itu loh, sedihnya itu, lebaynya itu cukup ini juga, cukup berjuang juga gitu. I think whether is special needs atau enggak, setiap parents itu punya instingnya masing-masing gitu. Apa sih anaknya apa yang bisa dia bantu dan tingkatkan dari anaknya ini. Gitu sih Miss Nancy. Iya, wow, oke, thank you. Miss Iren, walaupun bagi Miss Iren, ya bandinginnya sama ceritanya Miss Evi sama Pak Made ya, kayaknya nggak ada apa-apanya. Bagi saya mendengarnya tetap itu wow banget gitu ya, ngikutin insting sama nggak berhenti di situ aja. Mungkin kan ada dari observasi dari psikolog, mungkin kan bisa, sometimes kita sebagai parents ada fase mungkin, oh ya iyalah nggak apa-apa, mungkin ini kamu berlebihan, seperti itu ya.
gitu. Tapi ya waktu itu memang dianggapnya begitu gitu ya. Ikutin insting ya dan terus cari jawaban. Oke, saya mau tanya nih ke Miss Iren, Miss Evi, Pak Made. Saya bisa kebayang di tengah perjalanan itu pernah merasa frustasi ya, tentunya. Mungkin bahkan mau putus asa ya. Misalnya ketika terlihat kok terapi, udah di awal-awal mungkin ada progres, tapi mungkin selalu ada masa-masa stagnan ya, dan masa-masa di mana kita coba ini, coba itu, kok yang ini is not working gitu ya. Atau usaha yang dikeluarkan, tapi rasanya belum terlihat ada kemajuan. Nah, bagaimana Anda, para narasumber, mencari sumber motivasi atau kekuatan untuk tidak menyerah? Boleh berbagi insight-nya atau wisdom-nya. Mungkin saya mulai dari Miss Iren dulu. Boleh berbagi? Kalau to be honest, kalau saya ingat perjalanan saya, rasanya saya nggak pernah sih mengalami frustrasi atau putus asa. Mungkin orangnya agak ambisius ya. Jadi kalau yang kayak gini, oh kayaknya this doesn't work, berarti cari cara lain, pasti ada cara lain gitu. Tapi kalau dilihat sumber motivasi, aku rasa yang sangat menolong itu adalah dukungan suami. Ya, dukungan suami. Ketika saya kasih tahu analisa saya, kekhawatiran saya kadang berlebihan juga sih gitu, tapi dia selalu support gitu. I think that is one biggest support ya, gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu one of it gitu. Jadi I think there is nggak ada alasan untuk putus asa atau frustrasi, bahkan berhenti berusaha sih kalau di kamus kami gitu ya. Oke. Wow, luar biasa. Dukungan suami ya sangat membantu ya. Iya. Thank you Miss Iren. Gimana kalau dari Miss Evi, Pak Made? Ya. Mau dengar dari dua-duanya. Kalau dari saya itu sumber motivasinya itu tadi saya balik tadi Miss Nancy bilang itu kalau bisa ya ngadepin Panji yang tuli sangat berat, habis itu tambah autismnya, itu memang kadang-kadang bukan putus asa ya, tapi kayak kita itu stuck gitu loh. Benar tadi, udah semua dicoba, terutama contoh kayak dia setelah implan gitu ya. Implan itu kan semua anak kalau yang saya belum tahu dia autism, harusnya tuh setahun itu dia udah bisa ngomong. Nah ini kok nggak ngomong-ngomong, semua jalur udah saya ikutin. Apa tugas terapisnya udah saya ikutin, kok nggak ngomong-ngomong juga gitu. Di satu sisi mungkin ada pasrahnya juga ada gitu ya. Tapi kemudian saya balik lagi kalau saya ke diri saya, mungkin saya lihat usaha saya kurang. Gitu. Mungkin saya kurang. Jadi kadang saya memberi challenge untuk diri saya sendiri. Contohnya gini, waktu dibilang, saya contoh telinganya ya waktu itu. Dia harus distimulasi nggak mempan dengan suara, dengan kita bicara verbal. Mungkin dengan bantuan waktu itu bilang alat musik yang lain, misalnya piano gitu ya. Oke, sampai saya minta sama bapaknya, Pak, cariin deh aku piano second gitu. Saya nggak bisa piano waktu itu, tapi demi Panji, saya rela belajar. Saya memaksa diri saya untuk belajar gitu. Biar dia dengar suara, kemudian melatih jari-jari tangannya, biar dia tertarik untuk mencetut pianonya. Jadi saya men-challenge diri saya. Selalu kalau tadi kalau Miss Iren nggak putus asa, mungkin sama ya Miss ya. Itu challenge gitu. Beda kasus, Miss. Kayaknya dua-dua wow luar biasa. Ambisi ya berkomitmen keras. Tapi back lagi nanti kita harus tadi manage expectation itu. Kalau sudah mentok nggak bisa. Nah, itu kejadian lagi di autismnya dia. Itu karena gini, kalau di autism itu misalnya bukan cuma Panji, beberapa anak yang saya lihat misalnya dia sudah bisa ngomong, tiba-tiba hilang, atau perilakunya sudah membaik, tiba-tiba mundur lagi. Dibilang regress lagi kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau memang benar, kita nggak boleh putus asa. Itu udah benar-benar harga mati deh kalau putus asa, terus saya mau pegang anak kita siapa gitu.
Mungkin itu. Pak Made mungkin ada nih. Ada lagi. Yang dari uang. Iya betul, terapi kan mahal. Ya. Kalau tadi itu kan curhatan ibu-ibu ya, yang memang ambisinya kencang semua benar. Nah, sekarang realistisnya down to earth-nya di bapak-bapak nih gitu ya. Kalau ngomong frustasi itu situasional sih, ada titik di mana kita frustasi dengan satu effort, tapi bukan frustasi secara keseluruhan, gitu ya. Tapi ada titik balik yang kita rasakan sebenarnya. Pertama, kalau kita sadar anak kita itu memang seperti itu kemampuannya, memang begitu kondisinya, terus kita berharap lebih, itu yang bikin kita frustasi biasanya ya. Tetap kita plan for the best tapi prepare for the worst gitu ya, itu kata orang seperti itu biasanya. Jadi kalau saya lebih realistis, sehingga di titik itu kita ngelihat ke orang tuanya sekarang. Jadi kalau perkembangan anaknya nggak bisa kelihatan banyak, gimana orang tuanya bisa melihat perkembangan yang nggak kelihatan? Tadi kalau Miss Iren bilang walaupun kecil, waduh dibandingin dengan cerita kita nggak ada apa-apanya, enggak Miss. Kesadaran, kemudian openness untuk melihat sesuatu, kemudian tahu apa yang harus dilakukan, itu sebuah kemenangan gitu. Dari titik itu kita lebih kuat, Miss. Jadi waktu kita tahu Panji itu autis berat di umur 6 tahun, kita udah shift our mindset gitu loh, jangan berharap lebih dari itu, karena kita dari assessment udah tahu bahwa ini loh orang autis itu seperti ini biasanya. So let's face the reality gitu kita ngomongnya. Nah dari situ kita ngelihat ke diri kita. Setiap kita ketemu sesuatu yang yang kita ketahui, oh Panji itu begini kalau begini, dia akan begini kalau begini gitu. Dulu waktu biar dia tenang kita kasih KitKat tuh, anak kecil makan KitKat kan enak tuh. Diam, tenang, kita tenang. Malamnya udah Saturday Night Fever semua tuh jingkrak-jingkrak semua. Kita nggak tidur gitu. Jadi kita ketemu bahwa oh makan coklat itu ngimpact berat ke Panji karena energinya berlebih, itu sebuah kemenangan buat kita. Sampai sekarang kita udah bisa cegah dia makan coklat gitu. Dulu juga kalau kita lagi terapi kemana harus traveling gitu ya, biar dia tenang, oh kasih mie nih, dia suka super mie, Indomie, kasih. Lupa kita malamnya ya gitu lagi, loncat-loncat tempat tidur, nggak tidur kita juga nggak tidur. Kesadaran bahwa kita menemukan makanan yang ini juga berpengaruh buat dia. Nah hal seperti itu yang bikin rasa frustasi kita jauh berkurang. Jadi rasanya kita dapat ilmu-ilmu baru setiap saat. Kalau kita dapat ilmu baru kan senang ya. Iya betul. Senang itu yang kita nikmatin juga. Jadi di samping ngelihat perkembangan anak, perkembangan kita juga harus kita nikmatin. Gitu. Jadi buat saya kayak Miss Iren bilang, waduh saya nggak ada apa-apanya, jangan Miss, itu harus dinikmati banget gitu loh, Pak. Iya. Setiap aha momennya kita ya. Yes, aha momennya itu yang kita cari. Jadi ternyata 10 tahun terakhir itu yang bikin kita jauh lebih menikmati kehidupan kita dengan anak special need. Walaupun kalau melihat masalahnya Panji nggak gampang banget ngadepin itu. Gitu. Iya. Dan itu yang kita formulasikan. Syukurnya kita dikasih kemampuan untuk bisa menuliskan itu semua, memformulasikan dalam bentuk program. Jadi di samping kita pinter, kita berharap juga orang tua lain juga bisa pinter juga. Iya. Oke. Buat partisipan, jika ada pertanyaan boleh ya ketik di kolom chat. Apa aja deh pertanyaannya mengenai parenting, especially jika related sama special needs atau anak with learning difficulties, ya silakan diketik di situ. Nah sambil menunggu ada pertanyaan, saya mau tanya ke Pak Made. Tadi kan ada program coaching nih Pak Made dan Miss Evi, namanya program The Bold Parents. Nah apa yang cerita sedikit ini tuh apa, kemudian misi yang ingin dicapai dari bikin program ini itu apa? Oke, belajar dari pengalaman tadi, Miss, 16-17 tahun ngalamin apa yang dianggap sangat berat buat orang-orang, itu kami coba merumuskan benar-benar seperti apa harusnya orang tua itu berlaku. Jadi program kami tidak diarahkan ke anaknya, tapi justru ke orang tuanya. Program kami bukan parenting, tapi justru gimana membentuk orang tua yang bisa mengerti terhadap kehidupannya dia. Bukan cuma anaknya, kehidupannya dia. Jadi itu dasarnya Bold Parent. Jadi big why-nya kami itu adalah gimana membangun yang namanya reliable parents, sehingga dia bisa menikmati hidup bersama
anak berkebutuhan khusus. Jadi reliable parent itu orang tua yang bisa diandalkan gitu loh, Miss. Jadi bukan cuma sama anaknya, tapi juga buat lingkungannya dia. Jadi ada komunikasi yang baik di dalam situ, ada interaksi yang bagus di antara mereka, gitu ya. Ada openness, ada friendliness juga di dalam situ. Itu yang kami harapkan. Jadi itu programnya Bold Parents secara umumnya seperti itu. Tapi poinnya adalah kami ingin menyiapkan orang tua kayak kalau kami analogikan di pesawat gitu ya, lagi emergency situation. Kalau kita punya anak kan lifetime emergency situation nih kalau kita punya anak seperti yang berkebutuhan khusus yang berat gitu ya. Itu kalau lagi emergency situation yang pertama masang masker siapa? Orang tuanya. Dulu ya. Jadi turun ya, bukan anaknya dulu. Jadi orang disarankan kita dulu yang siap, baru kita bisa nolong anak kita. Nah itu yang kami anggap analogi yang paling pas untuk program ini. Dan apa yang kami bilang tadi, reliable parent itu di mata kami, berdasarkan pengalaman juga, parent itu ada stage-nya. Jadi kalau kita baru punya anak pertama itu namanya, oh jadi orang tua nih, senang ya punya anak. Title kita tuh orang tua sekarang, bukan cuma sekedar pasangan suami istri, tapi udah orang tua. Jadi parent as a title. Ningkat dikit, parent as a job keluar. Jadi sebagai pekerjaan parent itu. Ngapain kita? Ya ngurus anak-anak kita, ngurus dalam artian ngurus kebutuhan dasarnya, maafin makannya, mandiin dia, ya. Kemudian juga mungkin bermain dengan dia, itu parent as a job. Kemudian parent as a a duty. Jadi ada tugas sebagai orang tua tentang pendidikannya, tentang kesejahteraannya, tentang keamanannya dia, itu tugas orang tua. Nah, next step buat kami adalah itu caring parent. Jadi orang tua yang benar-benar nyayangin anaknya. Banyak orang tua berhenti di step ini, di level ini. Jadi mereka caring parent, sayang sama orang tua, bahkan terlampau sayang sehingga menjadi spoiling, memanjakan. Kadang-kadang apa yang dirasa diberikan lebih itu udah terbaik buat anaknya, belum tentu. Nah, disitulah kita ingin orang tua tuh ningkat dari caring parent menjadi reliable parent, di mana komunikasinya terjaga, relationship-nya terjaga, openness-nya terjaga gitu. Jadi itu yang kita inginkan, program ini bisa berpengaruh ke orang tua untuk bisa menjadi seperti itu. Khususnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, jadi mereka tidak melupakan kehidupannya dia. Iya. Karena itu sebuah tantangan ya, tantangan banget punya anak kebutuhan. Lifetime challenge. Iya, betul. Belum lagi untuk planning the future ya. Yes, itu salah satu yang kita concern ya untuk future-nya seperti apa. Jadi dalam program kami nyiapin banyak hal. Pertama, gimana kita managing stres sebagai orang tua, kemudian kita belajar mengenali anak, belajar mengendalikan anak, memanage ekspektasi, memikirkan masa depannya, sampai gimana mencari pertolongan profesional. Karena ada titik di mana kita tidak bisa menolong diri sendiri mungkin. Kita harus membebaskan diri kita dulu dari masalah kita sehingga kita butuh profesional yang lain. Jadi program kami akan menggabungkan antara coaching dengan mentoring. Jadi coaching itu untuk menggali seperti apa potensi yang ada di diri kita. Mentoring itu untuk sedikit memberikan tips tentang apa yang sudah kita alami, ya, yang mungkin bisa membantu orang tua untuk mempercepat tercapainya tujuan. Jadi itu program Bold Parent. Jadi kita berangkat dari titik hari ini ke masa depan. Jadi yang ke belakang kita serahin ke yang ahlinya seperti dari Brainfit. Ya, ya, yes, betul. Ya, oke, Miss Nancy, apakah kita ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan sudah, Miss. Cuma mungkin sebelumnya, thank you banget, Miss Evi Pamade. Senang sekali, Bapak dan Miss bisa berbagi ini ya, dari pengalaman pribadi, terus menciptakan sebuah program yang bisa bantu parents yang lain juga. Bisa ini, Pak, kalau ada parents yang hadir mau menghubungi Miss Evi dan Pak Made untuk program coachingnya, bisa kita share ya kontak informasinya ya. Miss Evi Pak Made, ya silakan Bapak Ibu, ada informasi di bagian chat, nanti akan diposting oleh Miss Ayu mengenai Bold Parents kalau mau menghubungi Miss Evi. Jadi silakan di save nomornya atau di foto aja dulu supaya nanti setelah event
bisa make contact langsung kalau mau konsultasi dengan Pak Made ataupun Miss Evi ya. Terima kasih. Iya. Yes. Oke, thank Okay. you. Yeah. Yes, ada beberapa pertanyaan nih, Miss Iren, Miss Evi, Pak Made. Cuma mungkin sebelum kita ke pertanyaan, Miss Iren kayaknya kita mau launch polls ya untuk survei profil yang hadir. Silakan, Miss. Oke, sebentar. Oke, kami ingin survei dulu, jadi mengundang Anda sekalian untuk mengisi survei ini, bantu kami untuk profiling partisipan, dan juga ingin mengetahui profesi Anda selama ini, sekarang ini apa. Silakan menjawab pertanyaan dulu di poll. Ada berapakah usia anak-anak Anda? Kalau anaknya lebih dari 1, boleh silakan dijawab range usianya lebih dari 1. Kemudian pertanyaan kedua, kali keberapakah Anda hadir di acaranya BrainFit Indonesia? Nah, setiap Selasa malam kami punya acara seperti ini. Malam ini BrainFit Talk, nanti minggu depan Tea for Mom. Jadi konsepnya berbeda, secara bergantian BrainFit Talks dan Tea for Mom. Apakah ini kali pertama, apakah sudah kedua kali, atau bahkan lebih dari 2 kali. Kami juga ingin tahu apakah profesi Anda sebagai parents, apakah guru, profesional, ataupun mahasiswa. Ini ada pertanyaan sambil menunggu ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Made dan Miss Evi. Pak Made dan Bu Evi, apa ada tips supaya orang tua bekerja bisa menikmati waktu di rumah bersama anak tanpa curi-curi waktu untuk melanjutkan pekerjaan kantor di rumah? Miss Iren, ini polls-nya masih sedang Iya, sedang jalan. Ya, oh ya, sedang baik, jalan. oke. Oke, end poll. Thank you, terima kasih atas partisipasinya di poll. Oh, Miss Iren sepertinya sedang freeze ya. Oke, she's back. Iya, I'm back. Sorry. Oke, yes. Itulah ini. Yes, oke. Yuk kita lanjut ke Q&A. Tadi sempat ini nggak ya dengar saya lempar pertanyaan? Ya. Yes, oke. Pertanyaannya saya kasih banget. tips, Pak Made. Pertanyaannya saya banget, tapi dulu. Oh ya. Ya. Jadi memang dulu Ya. masih nyuri-nyuri waktu ngerjain kerjaan kantor di rumah gitu ya. Tapi akhirnya saya juga secara pribadi sadar kalau saya nunda sesuatu, ngerjain sesuatu di kantor terus kemudian bawa ke rumah, itu nggak bagus buat saya kalau saya mau present sebagai orang tua gitu loh. Jadi itu yang saya hindari, menunda waktu di kantor tuh benar-benar saya hindari sehingga saya ke rumah ya benar-benar pulang ke rumah. Kalaupun memang harus melakukan itu, kita memang harus sudah siap untuk ngasih effort lebih gitu loh. Jadi kalau waktu sama anak-anak ya jangan dihilangkan. Ujung-ujungnya kita begadang sendiri malam-malam ngerjain kerjaan rumah. Jadi itu yang harus kita sadari dan harus kita siap untuk jalanin. Gitu. Jadi saya bertahun-tahun seperti itu, Miss, untuk bisa sadar bahwa bagi waktu itu penting ya. Memang harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang di mana work from home semua, itu juga butuh kedisiplinan buat kita sebagai orang tua. Kapan kita bisa membagi waktu buat keluarga, kapan kita bisa bagi kerjaan. Karena work from home kadang-kadang juga bikin kita itu tidak aware dengan waktu. Bahkan kadang-kadang waktu makan siang pun kita masih diuber-uber orang kan. Pernah nggak kita nyoba bilang, maaf ya, saya lagi makan siang nih, nanti saya akan jawab pertanyaan. Hal kecil seperti itu aja mungkin kita nggak pernah nyampaikan, gitu loh. Karena selama work from home kita nggak pernah tahu bagi waktu itu seperti apa. Nah, ini yang harus mulai kita pelajari, mulai kita jaga, jadi bisa memilah waktu mana yang buat kerjaan, mana yang bukan kerjaan. Kedengarannya klise, tapi itu yang saya lakukan. Ya.
Iya sih, betul. Mudah-mudahan menjawab tuh. Memang Mudah-mudahan perlu menjawab. boundaries. Jadi intinya harus tahu aturan boundariesnya aja kali ya. Kan Iya. kalau berangkat ke kantor, kalau saya juga patokannya adalah ya selama saya kerja di rumah, tapi saya kasih tahu anak-anak bahwa ini jam kantor gitu. Yes, betul. Ya, tetapi juga komitmen. Kalau jamnya selesai, jam kantor, sebisa mungkin ya kalau memang harus fokus ke anak dan keluarga, ya ganti switch gitu. Jadi nggak nyambi gitu ya. Betul. Nah, kalau nggak bisa itu ya tanggung jawab di kita, effort lebih. Jadi mau nggak mau ya, ngerjain sendiri malam-malam nanti harus bisa seperti itu. Gitu. Iya. Ya, benar. Thank you. Jadi boundaries ya, schedule it. Yes. Dibatasi waktunya. Oke, thank you. Kita move on. Miss Iren, Pak Made. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Nanti ada Q&A section lagi gitu. Nah, Miss Iren, Miss Evi dan Pak Made, saya biasanya dengar dari parents pada saat konsultasi itu perjalanannya sudah mencoba sana sini, visit ke beberapa profesional, mendengarkan informasi yang berbeda, pendapat yang berbeda. Saya bisa kebayang parents biasanya jadi overwhelmed dengan too much information, sometimes bisa membuat kita overwhelmed, yang akhirnya mungkin bisa berakhir di akhirnya karena bingung jadinya nggak ambil action apa-apa atau menunda gitu. Kayaknya parents perlu aware juga ya dengan pada saat lagi mencari solusi jawaban bisa jadi lead to confusion gitu. Miss Iren, ada tips nggak untuk parents dalam mencari solusi dan jawaban? Bagaimana supaya nggak overwhelmed dan jadinya malah bingung? Kalau sampai akhirnya jadi nggak take action, ya udahlah ntar aja gitu ya karena bingung. Malah ada resikonya juga ya, Miss ya. Boleh share nggak pengalaman Miss Iren sendiri? Ya, pengalaman saya, I think buat saya pribadi saya cukup smooth sih. Karena walaupun saya panik, dalam arti orang psikolog sekolah bilang atau guru di sekolah bilang nggak apa-apa Bu, tapi saya tahu something is not right, right? So saya cari tahu. Once I get it, saya coba gitu. Saya coba, kemudian tapi saya coba satu, saya jalani dengan telaten, saya ikuti semua yang perlu, baru saya evaluasi. Now, perjalanan saya sebagai parents coach dari BrainFit, mendampingi, saya ngelihat kadang-kadang parents ada juga yang overwhelmed karena terlalu banyak program, informasi, teman-teman yang lain anaknya begini berhasil, kok anak saya enggak. Tapi ada juga yang bilang berhasil, ada juga yang enggak. Akhirnya segala macam dicoba at the same time. Dan itu memang usaha, I understand itu adalah upaya dari parents gimana supaya anak saya ini cepat ada solusinya. Really understand, tetapi in the long run nggak bagus buat mental health si parent sendiri, overwhelmed gitu ya. Akhirnya depresi sendiri, kecewanya banyak gitu ya. Dan akhirnya lama-lama semangat daya juangnya menurun jadinya. Padahal kita butuh sesuatu untuk long term loh gitu. Untuk mencoba dengerin dulu dan lain. Tapi juga jangan sampai akhirnya in action juga gitu. Ada juga yang coba segala macam. Ada juga yang saking bingungnya nggak tahu mesti mulai yang mana. Tunggu aja deh. Siapa tahu nanti 1-2 tahun membaik. Gitu. Nah itu juga berbahaya ya. Seperti waktu sekolah online ini baru dimulai pandemi, kita juga pun begitu kan, kita berpikir udahlah untuk sementara kita kita jalanin dengan online 3 bulan juga baik kok, 3 bulan juga kembali gitu. Sekolah lagi, parents ada yang memutuskan udah kita berhenti sekolah aja dulu gitu. Nanti kalau udah pandemi is over baru kita masuk lagi. Nah, kalau 3 bulan berhenti sekolah nggak apa-apa. Nggak taunya pandemi nih sampai setahun. I think kalau setahun tidak ngapa-ngapain, tidak sekolah, tidak stimulasi, we skip the window of opportunity untuk kita ngomongin otak itu untuk rewire, untuk dapat stimulasi yang cukup. We are skipping opportunity-nya gitu. Jadi my advice is keep moving, tetapi be wise. Jangan mencoba segala macam program at the same time karena out of kepanikan. So, saya senang banget ada program yang seperti The Bold Parents ataupun Parents Coaching lainnya yang sebenarnya mendampingi gitu. Mendampingi untuk parents itu mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang tepat.
Ya, we might not, as parents coach, we might not have the best answer karena setiap parents beda-beda, setiap anak pun beda-beda. Tetapi the journey to figure out sama-sama gitu. Jadi enggak what works for other kids belum tentu works for our kid gitu kan? Gitu sih. Mungkin Miss Evi bisa nambahin. Ya, betul banget tuh Miss Iren, jadi suka overwhelm gitu ya. Tapi kadang-kadang yang bikin overwhelm justru kita sendiri. Itu juga pernah saya alamin gitu. Waktu awal-awal Panji, terutama pada saat dia dibilang autis, itu saya panik banget. Jadi semua buku apapun yang tebal-tebalnya segini tuh saya beli gitu ya. Saya beli, saya baca gitu. Terus saya bingung sendiri. Karena kadang-kadang sok pinter juga. Saya ini kan bukan psikolog, bukan profesional gitu, tapi karena emosi sebagai seorang ibu ingin tahu kenapa sih gitu ya. Semua, jadi kalau Pak Made tugas keluar, saya beliin buku ini yang tentang parenting lah, beli sensori lah, semua ini nggak ada nih di sini. Waktu itu kan belum internet belum ya, jadi saya pesan buku, wah semua tuh sampai alat-alat sensori juga ya, alat-alat sensori itu inget banget. Nanti kalau pergi beliin ini dia iya aja gitu. Terus sambil berdoa tapi semoga nggak mahal. Semoga cepat sadar maksudnya. Akhirnya benar tadi. Terus itu tadi pertama terus jadi overwhelmed, bingung sendiri. Karena apalagi nanti misalnya setelah sekian bulan anak bisa begini, ini kok nggak dapet, kok nggak maju-maju gitu ya, kok nggak working gitu. Akhirnya nangkring lah. Tapi di situ saya dapat pembelajaran bahwa kadang-kadang kita sebagai parents tanpa sadar itu mengumpulkan informasi, even membaca, itu sepertinya kita sudah melakukan. Gitu. Jadi kalau kita sharing, apa orang bilangnya kita mencatat, itu seolah-olah kita sudah melakukan. Tapi itu bukan. Jadi kalau kita bilang, saya suka ngobrol sama Pak Made, itu hanya brain masturbation, kita bilang gitu. Menyenang-nyenangkan diri kita sendiri. Padahal tadi Miss Iren bilang kita jadinya nggak melakukan apa-apa. Jadi sebaiknya memang kita serahkan sajalah kepada ahlinya, cari benar-benar kondisi anak kita ini di titik mana sih. Kemudian terapi banyak itu kita cari deh. Kadang-kadang terapi A, B, C, D itu sebenarnya root-nya itu satu sama aja gitu. Jadi dipilihlah atau dipilih satu tempat yang terapinya itu yang integrasi, yang holistik. Contoh di BrainFit lah, saya bilang. Di situ kan ada sensori juga. Cari satu tempat yang memang sudah terintegrasi dan meramu dari sekian banyak. Dan tentu butuh waktu untuk melihat hasilnya. Jadi harus sabar. Mungkin yang bisa saya. Wow, thank you Miss Iren, Miss Evi sharingnya ya. Jadi perlu waktu, be aware ya. Cari solusi, cari informasi, tapi juga be aware. Saya nangkepnya self-awareness ya, seberapa banyak kita bisa, sebagai parents terutama ya, bisa take on gitu, jangan sampai, karena penting untuk kita nggak overwhelm, supaya kita juga bisa bantu anak, benar ya? Ya, oke. Saya membayangkan perjalanan parents dalam membantu anaknya sebenarnya butuh daya juang dari parents ya, dan saya ngebayangin anaknya juga ya. Jika parentsnya mau berusaha, mengupayakan apa aja, namun anaknya yang putus asa, mungkin tergantung usianya anak ya. Anaknya putus asa, maka kayaknya juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan usaha dari parents, perjalanannya gitu. Jadi perjalanan ini, perjuangannya tuh bukan hanya perlu brave parents, tapi juga kayaknya perlu brave children juga ya. Nah, Miss Iren, menurut Miss Iren, bagaimanakah membantu meningkatkan daya juang anak? Supaya mereka juga bisa bekerja sama, bersama-sama usaha dengan orang tuanya untuk menjadi lebih baik, Miss. Ya, relationship is number one. Ya, koneksi, saya pinjam istilahnya Pak Made, presence. Presence-nya kita benar-benar koneksi sama dia. Ketika kita present sama dia, kita mau main sama dia, kita mau enjoy kebersamaan kita sama dia tanpa ekspektasi. Jadi kadang ada parents yang sambil bermain sama anak, sambil anaknya mulai dites-tes kemampuan matematikanya. Kalau ini berapa? Kalau itu berapa? Nah itu bukan connection, itu lagi ngajar. Ada waktunya ngajar, ya dia belajar. Tapi ada waktunya kita benar-benar hanya play,
hanya connecting. Ya, kalau itu dilakukan dengan berimbang, maka I think anak itu juga akan put effort untuk bersama-sama berjuang gitu. Kalau enggak, dia nggak punya reserve baterai ya, reserve energy untuk menjalankan semua terapi-terapi dan intervensi yang dia butuhkan, dia juga letih gitu. Ya, jadi ingat, apalagi special needs itu butuh. Saya putus-putus lagi ya. Di saya udah oke, Miss. Oke, ya udah. Apalagi special needs itu ingat ya, perjalanannya dengan parents itu jangkanya panjang. Jadi kita butuh jaga nafasnya gitu untuk supaya bisa jalan. Jangan sampai anak itu terapi dari usia 3 tahun sekali jalan gubrak gitu, langsung 6-7 macam. Ya usia 7 tahun dia mogok pasti. Dan kalau dia udah mogok ya udah, nggak ada lagi yang bisa kita agak ribet gitu ya, mau membantunya kayak gimana. So I think itu number one is relationship. Make sure you're making connections. Ukur ketahanan dan apa namanya bagaimana anak menikmatinya. Sometimes we need to stretch. Sometimes we need to slow down. Baik lihat kondisi anak ataupun lihat kondisi kita sendiri gitu. Jadi jangan membuat diri kita sendiri itu sampai letih sendiri, akhirnya nggak kuat juga jalaninnya gitu kan. Gitu. Jadi jangan heboh-heboh cuma 1-2 tahun pertama gitu. Setelah itu letih sendiri gitu kan. Padahal kita butuh nafas panjang. It's a marathon ya, Miss. Yes. It's a marathon, not a sprint. Not a sprint. Yes. Yes. Like Oke. Kemudian saya juga mau share, anak-anak juga sometimes butuh untuk ditingkatkan kemampuannya. Nah, inilah yang dilakukan di BrainFit. Saya ingin share buat Anda sekalian yang mau hadir di BrainFit Information Session. Di BrainFit saat ini ada BrainFit Online, karena sejak pandemi kita beralih ke BrainFit Online. Dan ini contoh-contohnya anak-anak latihan di rumah. Ya. Program ini sudah berjalan selama 10 bulan dan kami pun sudah mengukur hasil-hasilnya dan ternyata it works. Ya, ada hasilnya buat anak-anak ini latihan-latihan di rumah. Ya. So, jika Anda tertarik untuk mengetahui program apa ya yang bisa dilakukan di rumah, especially membantu anak-anak dengan kemampuan belajarnya tadi, karena semakin kita kuatkan connectivity in the brain, semakin dia punya kapasitas untuk berusaha. At least berusaha sedikit demi sedikit dia bisa jalan lah gitu, nggak mogok total. Kalau kita menaikkan kapasitas kinerja brain-nya. At the end, kita mau punya independent learner, kita mau dia punya rasa percaya diri, overcoming ketidakmampuan dia sendiri. Ya. Tadi ada, jadi silakan di foto. Ini BrainFit Information Session, linknya tersedia di chat room, atau silakan Anda foto setelah event ini. Kalau mau hadir di acara info session, tahu program BrainFit itu apa, atau konsultasi langsung mengenai kemampuan belajar, silakan hadir di situ. Ya. Oke, thank you Miss Iren. Ya, jadi dengan mengasah brain skill-nya juga bisa membantu anak, bisa sebagai salah satu tools untuk membantu usahanya parents ya, supaya anaknya juga punya daya juang, learning skill-nya juga meningkat. Iya. Jadi kurang lebih yang diceritakan oleh parents adalah gini. Kalau kemarin saya tuh sehari teriaknya 20 kali, Miss, gitu ya. Setelah BrainFit ya berkuranglah 15 kali. Lumayan banget loh. 4 minggu kemudian lumayan, Miss, berkurang setengah. And that is progress. Jangan lupa. That is progress ya. Masih teriak sih, tapi setengah gitu kan. Berarti itu progress. Iya, karena kemampuan anaknya sudah brain skill-nya untuk memproses informasi udah lebih better ya. Jadi itu berkurang. So that's progress. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Miss Iren, Miss Evi, Pak Madi. Wow, udah banyak pertanyaannya. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang topiknya saya bisa lihat. Oh, Bapak Ibu, saya sekalian mau menginfokan ya, nanti ada topik acara BrainFit yang berikutnya dengan topik yang berbeda ya. Yeah. Yang saya lihat menjawab beberapa pertanyaan yang ada yang sudah diposting malam ini. Oke, untuk berikutnya kita, I think sudah jam segini, we have time for one more. I think one more question ya. Ya, one more question ya. Yeah. Ini pertanyaan saya sering dengar dari parents sih. Apakah ada tips untuk parents agar lebih sabar menghadapi anak? Kayaknya banyak sekali parents mau mendengarkan tips ini. Mungkin saya dari Miss Iren, Miss.
Ada tips nggak untuk lebih sabar menghadapi anak? Oh, panjang itu. Kayaknya satu seminar sendiri ya, Miss Evi. Ada loh satu seminar T4 Mom Brain Fit, nanti tunggu ya. Judulnya adalah yaitu How to Tame Your Dragon. Ya, itu satu. Tapi untuk yang singkatnya, kalau tips dari saya sekarang, saya bilang gimana supaya kita lebih sabar menghadapi anak. Menurut saya kita cek bagasi fuelnya kita sendiri. Apakah parents sendiri sudah sempat melakukan hal-hal yang parents bisa nikmati buat diri sendiri? How do you recharge? Ya, if you recharge yourself enough, then I think kesabaran kita pun nambah sebenarnya. Sebagaimanapun susahnya menghadapi anak-anak itu, we have baterai kita cukup ada. Tapi ketika kita drain dan kita lupa tuh bahwa kita sendiri perlu waktu untuk nge-recharge, maka yang kita berikan kepada anak ya sisa-sisa baterai yang habis itu ya, which is sisanya udah teriak-teriak dan marah-marah dan kesel dan frustrasi. I think back to self-care ya, that would be the word. Ya, simple tapi penting ya, Miss ya. Evi juga tahu tuh. Ya. Mungkin Pak Made ada mau bagi tips nggak, Pak Made? Ya, karena ilmunya sama, biar saya yang jawab aja sekarang. Ya. Dari perspektif bapak-bapak. Self-care ya. Buat nambahin aja sebenarnya. Jadi yang namanya sabar kayak gimana sih sebenarnya? Sering kita nggak tahu sabar itu seperti apa. Jadi kalau orang tua memang harus marah, ya marah. Wajib marah, bukan nggak marah loh ya, wajib marah gitu. Jangan sabar tuh tidak marah sama sekali, diem aja gitu, enggak gitu loh. Tapi kalau tipsnya ngomong tidak langsung meledak, nah itu banyak tipsnya. Ya mikir dulu, kayak tarik nafas dulu berapa kali. Hal itu kan biasa ya. Tapi yang harus kita definisikan, kalau kita mau jadi orang tua, gimana kita mendefinisikan sabar itu? Sabar buat orang tua itu kayak apa sih sebenarnya sabar? Ya kan, kita sendiri mungkin belum tahu, cuman kita taunya kalau marah-marah tuh nggak sabar. Ya belum tentu. Ya kan? Bukan itu maksudnya gitu ya. Bukan itu maksudnya gitu loh. Saya sendiri ya galak, dibilang galak ya galak gitu loh. Marah ya marah kalau memang harus marah. Cuman marahnya seperti apa, kapan, kemudian seperti apa kita mengeluarkan itu. Itu yang belajar kita kontrol. Jadi pelan-pelan lah. Biasakan seperti kalau tadi Miss Iren bilang apa, kita ngelihat ke diri sendiri atau kita perlu recharge diri kita juga, memang harus dilakukan seperti itu gitu. Tapi yang poinnya adalah kalau kita mau sabar tuh seperti apa sih? Itu definisiin dulu deh. Jadi kita bisa tahu bahwa sabar tuh buat ini segini kita sabar. Lebih dari itu kita namanya marah, bukannya nggak sabar. Nah ini yang kita komunikasikan dengan anak. Kalau bapak, ibu udah sampai di titik ini, berarti bapak udah marah nih. Nah hal-hal itu kalau disadari, jadi kalau salah satu reliable parent itu kan ada meaningful communication antara orang tua sama anak. Walaupun anak itu berkebutuhan khusus, tapi dia juga bisa merasakan seperti apa reaksi orang tuanya saat itu. Itu meaningful communication. Jadi itu yang pelan-pelan harus dibentuk, baik dari diri kita sendiri maupun dengan anak kita. Gitu, Miss. Tambahan dari Iren tadi yang udah keren. Ya, semoga sangat membantu banget buat yang parents-parents yang lain ya. Iya. Jadi ingat loh, benar juga ya, sabar dan sabar itu bukan definisinya sama dengan tidak marah ya. Iya, betul. Ya, saya benar juga sih. Kadang-kadang saya sama suami saya ngobrol dulu nih. Tadi Ian atau Megan begini-gini nih. Terus kita marah nggak ya? Marah. Ya udah. Besok kita ajak ngomong. Kita marah gitu. Mulainya dengan Megan sini. Mami marah. Gitu ya. Kenapa? Karena begini gitu ya. Nah, itu keren tuh, keren banget, Miss. Marah aja direncanakan, karena marah aja purposeful gitu ya. Betul. Kita marah dengan sadar gitu ya. Iya. Marah dengan sadar. Planning dulu, marah nggak ya? Marah. Ya udah kita marah. Marah aja pakai strategi kayaknya ya. Strategi. Terima kasih Pak Made, diingatkan kembali, iya benar ya, kalau marah bukan berarti tidak sabar ya. Ya, perasaan marah bukan sabar bukan berarti nggak pernah marah.
Marah itu penting karena parents Udah kebalik-balik. Itu kayaknya saya sedang berusaha mengingatkan diri saya sendiri juga. Sedang memproses. Ya, parents juga manusia. Oke, thank you. Wow, tanpa terasa, mohon maaf Bapak Ibu sudah lewat waktunya, nggak apa-apa ya. Kita closing nih, asik banget ngobrolnya. If only we have more time ya. Kita perlu close. Wah, belajar banyak banget. Saya dapat insight banyak banget dari apa yang di-share oleh Miss Iren, Miss Evi, dan Pak Made. Saya mendengarkan, saya melihat ada koneksinya tadi. Having boundaries, komunikasi, having the connection dengan anak gitu. Kalau saya boleh share insight yang yang saya dapat banget, saya ingat banget adalah ternyata perjalanan semua parents tuh mau yang terbaik buat anaknya, pastilah ya, mau yang terbaik buat anaknya. And for sure itu perlu perjuangan, perlu usaha. Setiap progress atau fase development itu ada challenge yang berbeda ya. Itu yang biasanya mungkin sebagai parents goalnya satu, menjadi lebih baik gitu, tapi lupa bahwa di perjalanan ini setiap kali ada progress, setiap level pasti ada challenge yang berbeda, yang kalau kita nggak aware sama itu, manage ekspektasi, tadi Pak Made saya ingat banget ya, nggak manage ekspektasi, mungkin di tengah-tengah bisa berasanya, oh kayaknya kok belum ada progres gitu ya, karena ternyata di perjalanan ekspektasinya mulus, tapi ternyata setiap fase development-nya anak ada challenge baru. Itu sih yang saya dapatkan. Miss Iren boleh share nggak closing message, satu pesan Miss Iren yang bisa mungkin menginspirasi atau equip parents, terutama di masa pandemi ini juga ya? Ya, I would say jaga stamina. Stamina bukan stamina tubuh aja, I mean stamina mental kita dan stamina kesiapan kita. Ya, dalam mendampingi anak-anak, apalagi anak-anak kita mengalami kesulitan, kita perlu dampingin mereka, jadi supaya kita bisa, bagaimana bisa maraton, yaitu kita jaga along the way gitu ya, belajar terus, setiap anak itu unik, while kita dengar testimonial positif dari teman lain atau anak lain, belum tentu itu pasti berlaku buat anak kita. If it's really hard, seek consultation atau cari profesional yang bisa membantu. I would say that. Yeah. Okay. Thank you, Miss Iren. Dari Miss Evi, Pak Made. Oke. Ada beberapa pesan aja sih buat closing. Yang pertama itu tolong disadari lagi tadi analogi situasi darurat di pesawat, gitu ya. Kita pasang masker duluan sebelum kita pasang masker anak kita. Pertanyaannya pada diri kita sendiri, udah benar belum masker kita? Jadi kalau belum benar, yuk kita benerin bareng-bareng. Karena apapun itu, anak dengan kebutuhan khusus itu lahir tidak pakai manual, nggak ada manual book-nya. Jadi kita harus bikin manual book kita sendiri sebagai orang tua. Karena kita juga nggak bisa nyontek manual book orang lain. Itu poin saya kedua. Yang terakhir, saya lihat banyak pertanyaan yang belum terjawab nih. Iya. Monggo kalau mau dilanjutkan, tadi nomor udah di-share ya. Silakan kirim WA ke kami ya. Kami akan coba jawab semampu kami. Semoga bisa memberi kepuasan lebih nantinya buat Bapak, Ibu, dan parent yang hebat-hebat hadir malam ini. Itu. Terima kasih, Miss Iren. Thank you, Pak Made, Miss Evi. Iya, ada beberapa pertanyaan yang memang directly sepertinya ke Miss Evi dan Pak Made. Silakan Bapak Ibu hubungi Miss Evi, Pak Made untuk pertanyaannya ya. Oke, Miss Iren, sebelum kita tutup Miss Iren, ada topik kita untuk Selasa minggu depan ya, Miss, acaranya Brain Fit. Iya. Oke. Buat minggu depan, T4 Mom dengan judul melatih anak yang malas berpikir, malas tanda kutip, nggak benar-benar malas. Cuman ini case-case yang menjawab kenapa sih kadang-kadang parents ketika tanya anak jawabannya simple, nggak tahu gitu ya. Itu banyak banget parents yang komplain, aduh Miss, kenapa jawabannya nggak tahu terus gitu. Apakah itu karena malas berpikir apa nggak tahu beneran gitu ya. Nah, there is science, ternyata ada science of the brain behind it gitu. Nah, kita kupas di sesi di minggu depan. Kemudian Brain Fit Talk minggu depan lagi ada tamu juga Miss Vivi Ang. Beliau adalah owner dari Brain Fit Gading Serpong dan juga adalah Certified Behavior Consultant. Dengan judul Kok Anak Susah Nurut, gimana ya strateginya untuk melatih anak kooperatif. Yaitu dia,
Ya, silakan daftar langsung, link sudah tersedia yang untuk minggu depan. Follow Instagram BrainFit Indonesia untuk daftar di acara-acara berikutnya. Oke, Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Made, Miss Evi, thank you banget, sangat berguna. Recording dari BrainFit Talks ini akan diupload di YouTube channel BrainFit Indonesia, jadi bisa ditonton lagi jika ada yang masih ingin mengikuti percakapan ini, atau boleh di-share ke teman-teman yang nggak sempat ikut atau join hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di acara BrainFit T4 Mom di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami. Thank you Miss Evi, Pak Made. Terima kasih. Malam.